untuk Harian Rakyat Aceh bersama saya Mas Wi, dan saat ini samping saya sudah berada juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Banda Meriah yang juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banda Meriah, Abang kami Sudin. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Pemirsa, saat ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan penanganan COVID di Kabupaten Banda Meriah yang sebelumnya sempat mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, alhamdulillah berkat kerja keras Satgas COVID-19 hari ini COVID di Kabupaten Banda Meriah sudah mulai terkendali. Mungkin selaku juri bicara bisa dijelaskan sedikit Bang terkait kondisi hari ini COVID di Kabupaten Banda Meriah dan cara penanganan kita selama ini. Baik. Memang kondisi penyebaran COVID-19 di Banda Meriah alhamdulillah sudah agak lebih baik dari yang sebelumnya, sempat terjadi lonjakan kasus ya. Namun hari ini kita mencatat sampai hari ini kita mencatat terkonfirmasi positif seluruhnya ada 169, kemudian sembuh ada 159, meninggal dunia ada 8, dan menjalani isolasi mandiri masih ya. Sekarang ada 2 orang, kemudian yang dirawat tidak ada lagi di ruang PDW. Jadi tentunya keberhasilan menekan angka penyebaran ini tentu tidak tim Satgas saja, tapi dukungan dari masyarakat juga, terutama kawan-kawan pers sangat mendukung ubah laku yang di kabupaten kita. Kemudian situasi juga kita diuntungkan karena masyarakat kita umumnya adalah petani. Jadi mungkin karena kebetulan musim panen kopi juga, kemudian harga komoditi juga terjadi lonjakan kenaikan. Jadi ini sangat diuntungkan, artinya social distancing terjadi dengan sendirinya secara natural, secara alami di masyarakat kita. Berarti berkat panen kopi ini masyarakat disibukkan dengan aktivitas pengamatan kita, dan ini bisa kita pastikan. Kemudian juga bukan hanya kopi ya, kopi memang turun harga 17, tapi setidaknya masih dibeli oleh orang. Namun komoditi ya, seperti hari ini kita lihat cabai ya, luar biasa lonjakannya harganya. Jadi ini meningkatkan gairah masyarakat untuk menggarap lahan pertaniannya. Seperti kita ketahui saat ini masih COVID-19 itu kan masih menjadi ancaman Bang. Namun di masyarakat kita melihat prokes sudah mulai tidak diterapkan. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, memang kasusnya memang belum selesai ya. Malah ada mutasi virus ini yang sudah terjadi di luar. Dan semalam kami komunikasi dengan pihak luar negeri, malah ya, ada kerabat kita yang di sana di Mesir, dan ternyata di sana sudah mendekati lockdown lagi karena masyarakatnya abai. Nah, kita di Indonesia tidak ingin terjadi seperti ini. Tentunya kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan prokes, ini cuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, ya ini harus diantisipasi. Kemudian hasil pitcon kami kemarin bersama pemerintah Aceh ada warning dari Bapak Kapolda, ini harus mulai betul-betul jangan sampai terjadi ledakan kasus lagi. Dari penegakan disiplin ini mungkin keramaian-keramaian ke depan akan lebih dibatasi lagi. Memang ada kurang kendali di sisi keramaian. Terkait libur tahun baru Bang, ini kan banyak pendatang yang berkunjung ke wilayah Banda Meriah. Ini bagaimana Bang? Ya, kita ada syukurnya bahwa tujuan wisata kita masih kalah dengan Aceh Tengah. Jadi tapi jalur transitnya, jalur ke Aceh Tengah melalui kita baik keluar maupun masuknya. Jadi kita tetap mengimbau masyarakat, terutama yang disinggahi tempat-tempat wisata yang disinggahi untuk menjaga prokes. Namun hasilnya berdasarkan faktanya tidak ada lonjakan kasus di Banda Meriah pasca liburan panjang. Ya. Bang, sebelumnya program-program apa yang kita jalankan untuk penanganan COVID di Kabupaten Banda Meriah? Ya, tentunya kita programnya
edukasi juga dari seluruh jajaran termasuk puskesmas ya, edukasi ke masyarakat juga. Masyarakat sudah saya lihat karena pengguna Android ya umumnya pengguna smartphone, jadi sebenarnya sudah teredukasi ya, tentang COVID ini. Cuma saja kadang-kadang lupa atau abai karena mungkin lingkungannya seperti kawasan di perkebunan mungkin ya seperti mustahil ada penularan, mungkin ini yang menjadi masyarakat abai. Tapi di kota-kota, di pusat keramaian, mudah-mudahan ya disiplin ini program disiplin sudah mengadakan rapat juga hari ini untuk lebih menyempatkan barisan lagi untuk gerakan menegakkan disiplin. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ke depan yang sedang kita pikirkan ini secara nasional ya adalah vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini juga kita sedang secara umum ya nasional kita sedang mengancang bagaimana strategi terutama di komunikasi publiknya. Dalam hal ini tentu kita ada satu yang kita tunggu yaitu fatwa MUI tentang halal atau tidaknya vaksin ini. Tapi program ini akan diawali sampai bulan April untuk nakes saja. Berarti itu sebenarnya sampai bulan April Seluruh Indonesia nakes dulu. Oh iya, nakes dulu baru ke masyarakat. Iya. Saat ini sudah terdata berapa jumlah nakes kita yang akan dalam proses ya, pendataan akuratnya seperti apa karena ada kriteria yang tidak harus divaksin. Mungkin ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan ada efek samping, juga para penyintas ya, penyintasnya alumni yang pernah terpapar. Ini mungkin ada perlakuan khusus soal vaksin. Ya. Selama ini kendala yang kita hadapi di Kabupaten Menengah itu apa sebenarnya yang berarti? Kendala sebenarnya ini kebetulan tugas kami juga di Kominfo adalah bagaimana masyarakat masih banyak yang lebih percaya kepada berita hoax. Ya, misalnya pernyataan dokter sedunia itu kan hoaxnya. Mungkin ini yang cepat kali termakan masyarakat. Dan ini kita segera edukasi tentunya bersama rekan-rekan pers. Rekan-rekan pers bisa membantu upaya penjelasan masyarakat. Nah, selama ini kan kami mendengar ketika proses pemakaman itu banyak warga yang menolak. Apakah benar itu? Itu terjadi ya. Ini karena emosional. Dia siapapun yang mungkin kita sendiri kalau musibah seperti itu akan berhadapan dengan persoalan ini. Memang ini persoalan tidak bisa dilakukan, tapi umumnya akhirnya bisa dipahami oleh yang bersangkutan, kalaupun tidak secara pemulasaran dengan podcast COVID, tapi setidaknya kita sudah dengan pembahasan-pembahasan tertentu orang yang menyelenggarakan jenazahnya dibatasi, kemudian langsung isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri sangat bagus di daerah kita. Jadi begitu dia merasa terpapar, merasa kontak erat dengan ini, dengan yang terindikasi positif atau yang pilek atau apa segala macam ada gejala-gejala, dia segera membatasi diri. Ini sangat mendukung upaya pencegahan penularan baru itu. Artinya tingkat kesadaran masyarakat masih ya masyarakat lebih suka urusan dengan dirinya dan keluarganya daripada dengan pihak-pihak lain. Mungkin ini cukup bagus. Yang menjadi harapan kita mungkin sedikit Pak, mungkin bisa sampaikan. Ya, harapan kita kepada masyarakat luas tentunya jaga keluarga ya, jaga keluarga, sayangi keluarga, sayangi orang tua, sayangi anak, sayangi kawan, sayangi rekan, sayangi masyarakat sekitar. Ayo terapkan prokes, kalau memang ada gejala jangan simpan, jangan harus jujur lah. Kemudian tingkatkan lagi imun tubuh ya. Itu yang paling penting untuk masyarakat ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ke Aceh. Semoga sukses terus ya. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita hari ini. Saya Suri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.